Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab yang baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Simak dengan baik video berikut. Catat materinya di buku catatan, kerjakan latihan di buku tugas, dan diupload ke e-learning. Sebelum Ibu memulai pembahasan kali ini, perhatikan ilustrasi berikut. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fungsi? Konsep fungsi merupakan salah satu konsep yang penting dalam matematika. Banyak permasalahan sehari-hari yang tanpa disadari menggunakan konsep ini. Misalnya, seperti kalian lihat pada gambar, dalam suatu kegiatan donor darah, setiap orang yang akan jadi pendonor diminta untuk menyebutkan jenis golongan darahnya. Dari data diketahui, misalkan Ali bergolongan darah A, Ahmad golongan darahnya B, Abdul golongan darahnya A, Amir golongan darahnya O, Ihsan golongan darahnya AB, dan Iqbal golongan darahnya B. Jika suatu saat dibutuhkan pendonor golongan darah A, siapakah yang dapat jadi pendonor? Ya, tentunya kalian bisa menjawab ya dari data yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan permasalahan tersebut, kita menemukan relasi atau hubungan antara orang dengan tipe golongan darahnya. Nah, kasus tersebut merupakan contoh permasalahan yang menerapkan konsep fungsi. Jadi apa sebenarnya fungsi itu? Ya, agar kalian lebih memahami tentang fungsi, pelajarilah bab ini dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Untuk pembahasan relasi dan fungsi secara keseluruhan, ini ada beberapa bagian. Pertama, untuk relasi, ini pengertian relasi dengan menyajikan relasi. Kemudian fungsi, ya ini ada pengertian fungsi atau pemetaan, domain, kodomain, ring fungsi, notasi dan rumus fungsi, menghitung nilai fungsi, grafik fungsi, menemukan rumus fungsi, menghitung banyak fungsi. Nah, kemudian ada lagi korespondensi satu-satu. Ya, semua bagian ini nanti akan kalian pelajari secara bertahap melalui beberapa video. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, ya siswa diharapkan mampu pertama menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kemudian yang kedua, dapat memahami contoh relasi sederhana. Baiklah, akan kita bahas untuk pengertian relasi terlebih dahulu. Relasi, kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu artinya hubungan. Hubungan seperti apa? Kalau dalam matematika, relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Ya, dalam hal ini yang kita bicarakan lebih sering biasanya menggunakan himpunan A dengan himpunan B. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi permasalahan berikut. Ya, ini ada sekelompok siswa terdiri atas 6 anak, menyebutkan masing-masing olahraga yang mereka sukai. Ya, Eka menyukai voli, Budi menyukai sepak bola dan catur, Bayu menyukai sepak bola, Ayu menyukai bulu tangkis dan tenis meja, Dwi menyukai sepak takraw. Ada Bu Siti, bulu tangkis dan renang. Ya, selanjutnya kita kelompokkan permasalahan di atas ke dalam dua himpunan. Ya, pertama ada himpunan nama anak, atau kita nyatakan dengan himpunan A. Anggotanya apa aja? Perhatikan lagi contoh yang tadi. Nama-nama anaknya siapa aja ini? Ya, ini ada Eka, Budi, Bayu, Ayu, Dwi, Siti. Ya,
yaitu nama, himpunan nama anak, himpunan A. Kemudian yang kedua ada himpunan olahraga yang disukai. Ya, ini untuk himpunan yang B. Olahraganya apa aja? Ya, ini ada voli, sepak bola, catur. Ya, kalau ada sepak bolanya 2, ditulisnya tetap 1 kali aja. Kemudian bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, renang. Sedangkan relasi hubungannya apa antara himpunan dan B? Relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B adalah menyukai olahraga. Yaitu untuk pengertian relasi. Kemudian menyatakan relasi. Relasi di sini dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, ketiga cara ini, cara menyajikan suatu relasi ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama untuk diagram panah. Ya, bagaimana cara menyajikan suatu himpunan dengan diagram panah? Ya, kita ambil contoh yang udah kalian pelajari sebelumnya tadi, yaitu berdasarkan permasalahan relasi menyukai olahraga yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B di atas, maka diagram panahnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, untuk menuliskan diagram panah, pertama kalian buat ya lingkaran, tapi ya bukan lingkaran ya, apa namanya? Oval untuk himpunan A dengan himpunan B. Kemudian kamu sebutkan anggota dari himpunan A itu apa aja. Ya, seperti tadi nama-nama anaknya yaitu Eka, Budi, Bayu, Ayu, Dwi, Siti. Ya, ini untuk himpunan A, himpunan nama anak. Kemudian yang B, himpunan olahraga yang disukai. Ada voli, sepak bola, catur, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, renang. Ya, kemudian yang perlu diingat supaya gampang untuk menghubungkan tanda panahnya, maka diberi titik. Untuk himpunan yang A, titiknya ada di sebelah kanan. Jadi setelah menuliskan nama anak Eka, titik, Budi, titik, Bayu, titik, Ayu, titik, Dwi, titik, Siti, titik di sini. Kemudian himpunan B, titiknya di sebelah kiri. Jadi titik dulu baru sebutkan nama-nama olahraganya, titik voli, titik sepak bola, titik catur, titik bulu tangkis, titik tenis meja, titik sepak takraw, titik renang. Ya, kemudian tuliskan nama relasinya adalah menyukai olahraga. Ya, seperti tadi permasalahan yang disebutkan tadi bahwa Eka itu menyukai olahraga voli, maka Eka tanda titiknya ini dihubungkan dengan tanda panah ke voli. Jadi ini dibacanya Eka menyukai olahraga voli. Kemudian Budi, ya Budi ini tanda panahnya ternyata ada 2. Pertama menuju ke sepak bola, berarti Budi menyukai olahraga sepak bola. Budi ini juga menyukai olahraga catur, jadi tanda panahnya bercabang. Kemudian Bayu menyukai olahraga sepak bola. Sedangkan Ayu menyukai olahraga bulu tangkis. Ayu ini juga menyukai olahraga tenis meja. Kemudian Dwi, tanda panahnya ke sepak takraw, artinya Dwi menyukai olahraga sepak takraw. Kemudian Siti menyukai olahraga bulu tangkis. Siti ini juga menyukai olahraga renang. Jadi seperti inilah menyatakan suatu relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, kemudian untuk cara yang kedua itu menggunakan diagram kartesius. Ya, permasalahannya sama seperti contoh di atas, cuman kalau sekarang dinyatakan dalam diagram kartesius. Ya, sama seperti kalian pelajari di materi sebelumnya tentang koordinat kartesius. Tapi di sini karena nggak ada yang negatif, maka nggak perlu dituliskan negatifnya. Kita mulai aja dari 0 ke kanan dan 0 ke atas. Untuk yang ke kanan atau mendatar, ini untuk himpunan yang pertama atau A, itu sebagai himpunan X kalau pada koordinat kartesius. Sebutkan nama anak-anaknya: Eka, Budi, Bayu, Ayu, Dwi, Siti. Kemudian untuk himpunan B itu yang tegak, ini untuk
himpunan nama olahraganya, yaitu voli, sepak bola, catur, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, renang. Ya, kemudian kalian pasangkan, di relasinya sama ya, menyukai olahraga. Eka tadi menyukai voli, ditandai dengan titik atau nokta. Eka pasangannya dengan voli. Kemudian Budi pasangannya menyukai sepak bola dengan catur. Karena dua olahraga yang disukai, maka ini titiknya ada 2. Kemudian Bayu menyukai sepak bola. Ayu menyukai bulu tangkis dengan tenis meja. Dwi menyukai sepak takraw. Siti menyukai bulu tangkis dan renang. Ya, seperti inilah cara menyatakan relasi menggunakan diagram kartesius. Ya, kemudian selanjutnya cara yang ketiga yaitu menyajikan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ya, masalahnya sama, soalnya sama seperti tadi. Ya, dengan relasi menyukai olahraga, meletakkan pasangan anggota himpunan A dan B di dalam kurung dan dipisahkan dengan koma. Diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jadi untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan adalah sebagai berikut. Pertama, kamu beri tanda kurung kurawal buka. Kurung kurawal buka, kemudian tanda kurung biasa. Kamu pasangkan Eka tadi menyukai voli, maka Eka, koma, voli. Tutup kurung. Kemudian koma, Budi menyukai sepak bola, maka Budi, koma, sepak bola. Karena Budi menyukai catur, maka tulis lagi. Ini koma dulu, koma, tutup kurung, buka kurung, Budi, koma, catur, tutup kurung. Kemudian Bayu, sepak bola, Ayu, bulu tangkis, Ayu, tenis meja, Dwi, sepak takraw, Siti, bulu tangkis, Siti, renang. Kemudian terakhir dengan tutup kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini adalah menyatakan suatu relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberi contoh soal dalam bentuk bilangan ya. Ini diketahui himpunan A anggotanya 2, 4, 5, 6 dan himpunan B 1, 2, 4, 6, 8, 10. Nyatakan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B sama dengan menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua diagram kartesius. Yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Ya, untuk penyelesaiannya ya, sebelumnya kalian indikan dulu faktor dari itu seperti apa. Ya, dari himpunan A ke himpunan B diperoleh bunga sebagai berikut. Ya, ini 2. Ini adalah faktor dari, kalau dilihat dari B pasangannya 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8, 2 faktor dari 10. Kemudian 4 ini faktor dari 4, 4 faktor dari 8. Dan 5 itu faktor dari 5, 5 faktor dari 10. Sedangkan 6 ini faktor dari 6 itu sendiri. Nah, sekarang menyatakan relasi ini menggunakan 3 cara. Nah, yang pertama dengan diagram panah. Ya, dengan diagram panah sama seperti tadi, kalian buat dulu di dua bentuk oval atau lingkaran seperti ini, A dengan himpunan B. Kemudian himpunan A kamu tuliskan anggotanya, yaitu tadi 2, 4, 5, 6. Ingat di sebelah kanannya diberi titik, ini 2 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. Kemudian himpunan B, sebutin semua anggotanya, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Sebelah kirinya diberi titik dulu, titik 1, titik 2, titik 4, titik 5, titik 6, titik 8, titik 10. Nama relasinya faktor dari. Ya, kemudian kamu pasangkan dengan menggunakan tanda panah. Seperti tadi yang udah diselesaikan. Yang pertama 2 itu faktor dari 2. Kemudian 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8, 2 faktor dari 10. Jadi cabangnya ini ada 5 untuk 2. Kemudian 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 8, 5 faktor dari 5, 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 6. Ya, ini menyatakan relasi tersebut dengan diagram panah.
Kemudian cara yang kedua dengan diagram kartesius. Sama seperti tadi, kamu buat sumbu A-nya itu mendatar, kemudian sumbu B-nya tegak. Ya, untuk sumbu mendatar kamu tuliskan anggotanya 2, 4, 5, 6. Ingat ya, yang kamu beri tanda ini 2, 4, 5, 6, tapi letaknya sesuai urutannya. Ya, kalau di sini 0, ini ada 1, nggak ditulis, langsung 2 di sini. Jadi 2-nya nggak boleh mulai dari sini, karena di sini itu tempat untuk angka 1. Kemudian 4-nya di sini, karena di sini harusnya angka 3. Cuman karena 3-nya bukan anggota, maka nggak ditulis. Jadi yang ditulis ini yang merupakan anggotanya, tapi letaknya sesuai urutan, nggak boleh dilompat. Kemudian yang himpunan B, anggotanya 1, 2, ya karena 4 ini dilompat. Ini bukan artinya dilompat, tapi karena di sini seharusnya ada angka 3, maka 4-nya di sini. 5, 6. Kemudian di sini seharusnya angka 7. Kemudian di sini 8. Ya, ini 9-nya nggak ada, dilewat jadi 10. Kemudian kamu pasangkan 2 pasangannya. 2, 2. Faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8, 10, 2 faktor dari 10, dan 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 8, 5 faktor dari 5, 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 6. Yaitu menyatakan diagram kartesius. Ya, kemudian yang ketiga, himpunan pasangan berurutannya. Nah, tinggal disebutkan atau disingkat HPB. Ini sama dengan pertama kurung kurawal buka. Kamu pasang-pasangkan 2,2, 2, 2, dan 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4,4, 4,8, 5,5, 5, 10, 6,6. Dan terakhir menggunakan kurung kurawal tutup. Ya, seperti ini cara menyatakan suatu relasi dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, terakhir Ibu berikan tugas supaya kalian mau berlatih di rumah. Ya, ini tugasnya dari buku LKS, kerjakan tugas mandiri halaman 29. Ya, Ibu kasih contoh untuk soal yang pertama. Ini diketahui himpunan A 3, 4, 5, 6, 7 dan B 4, 5, 6. Buatlah diagram panah himpunan A ke himpunan B yang menyatakan 1 kurangnya dari. Jadi untuk soal nomor 1, ini kamu buat diagram panahnya. Ya, seperti ini lingkaran. Ada himpunan A dengan himpunan B, kemudian sebutin anggotanya. Himpunan A itu ini, himpunan B ini. Kemudian dipasangkan 1 kurangnya dari, maka 3 ini 1 kurangnya dari, ya 4 pasangannya. Kemudian 4, 1 kurangnya dari 5, 1 kurangnya dari 6. Sedangkan yang ini nggak ada pasangannya, ya udah biarin aja. Dan seterusnya bisa kalian coba, kamu kerjakan, kemudian nanti hasilnya difoto, diupload ke e-learning. Ya, mungkin dari Ibu cukup sekian. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Ya, Ibu doakan tetap semangat, jangan mudah menyerah. Ibu cukupkan dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.